Halo teman-teman dan pejuang sehat. Hari ini aku punya tamu istimewa. Kenapa istimewa? Karena orang ini sering sekali melakukan yang disebut puasa panjang. Nah, buat teman-teman yang belum tahu bagaimana caranya melakukan puasa panjang, kita akan bertanya sama-sama sama Mbak Meti Herawati. Mbak Teteh, karena orang Sunda ya. Nah, Teh Meti ini orangnya kayaknya dari pertama kali masuk grup langsung menerapkan puasa panjang. Apakah benar apa enggak? Apakah Teh Meti memang awalnya itu sempat melakukan puasa berjangka dulu ataukah langsung drastis melakukan puasa panjang? Bisa diceritain nggak Teh? Iya, jadi awalnya itu saya IF dulu Teh. IF dulu. IF dulu 16, 18, kemudian 20 jam gitu ya. Nah setelah 1 bulan, sudah berarti kan sudah ZK juga 1 bulan, baru berani untuk LF ya atau puasa panjang selama pertama itu 38 jam. Nah kemudian itu 1 minggu, kemudian 1 minggu lagi ditambah lagi jamnya 40 jam. Jadi dijeda, sebulan itu kadang LF-nya 2 kali. Iya, kayak gitu Teh. Untuk yang belum tahu ya, mungkin apa sih LF atau puasa panjang? Nah, LF atau puasa panjang itu adalah puasa di mana puasa kesehatan ya, di mana waktunya itu lebih daripada 24 jam. Di situ kita sama sekali nggak boleh makan, tapi masih boleh minum. Nah, Teteh sendiri sebelum melakukan puasa panjang ini, apakah ada rasa ragu atau aduh sanggup nggak ya? Takut nggak bisa atau takut nggak kuat gimana Teh? Sama sekali enggak Teh, karena saya pertama ya setelah puasa 16 jam ya, IF 16 jam, saya merasa ringan aja, kemudian dilanjut 18 jam, merasa ringan saja, dilanjut 20 jam. Nah jadi setelah itu saya berani. Nah kemudian waktu itu, saya melihat, postingan Bu Yeti ya, halo Bu Yeti, sehat ya Bu Yeti, semangat. Bu Yeti yang, melakukan puasa 40 jam. Dari situ Bu Yeti itu usianya sama dengan saya Teh, atau tua saya ya, tua saya kayaknya. Akhirnya saya dari situ, saya juga bisa lah seperti Bu Yeti gitu ya. Dan ternyata setelah dijalani, alhamdulillah, tidak ada keluhan ya, lancar-lancar saja. Bahkan di paginya itu, sebelum buka itu Meti masih bisa, olahraga, jalan pagi. Berapa jam Teh puasa panjangnya langsung? Pertama itu 38 jam. 38 Iya, jam. itu paginya, masih bisa olahraga. Berarti di puasa 36 jam, Meti masih jalan pagi. Jalan pagi sekitar 5 kilo. Itu masih oke gitu. Makanya ya udah, nggak apa-apa gitu. Nggak. Apa ada persiapan khusus nggak misalnya untuk melakukan puasa panjang itu? Entah dari makanannya atau apa gitu? Ya, makanannya kalau Meti biasanya diutamakan makanan yang lebih mengandung protein tinggi dan juga lemak. Karena yang Meti rasa lebih tahan lapar. Jadi sama sekali kalau mau LF itu Meti nggak makan sayur. Sama sekali nggak makan sayur, tapi, prioritas makan telur, kemudian air kaldu apa ya, bikin sop lah gitu, sop tapi nggak pakai sayur, sop dari sandung lamur, apa ya Teh namanya ya, lemak yang heeh, lemak yang keras, bukan lemak yang ini ya, lemak yang keras itu kan Tetelan-tetelan. tetelan gitu. Nah itu dikonsumsi biasanya itu ya alhamdulillah kuat gitu, Nah, ini pasti banyak teman-teman yang kan belum pernah melakukan puasa panjang. Mereka biasanya ragu gitu ya. Takut ini, takut ini, takut itu, takut nanti kalau gimana tiba-tiba gimana badannya gitu. ya. Nah, Teh Meti sendiri selama melakukan puasa panjang itu pernah ada masalah nggak? Misalnya apa di tengah-tengah tiba-tiba ngerasa lemes atau kelingangan atau kayak nggak punya tenaga gitu, ada Kalau kelengan, lemes enggak sih Teh. Enggak, sama sekali enggak, yang cuma mungkin lapar iya, tapi nanti diminum udah hilang laparnya. Dan biasanya kalau Meti itu, diawali dengan puasa kering. jadi puasa kering dulu? Iya, karena ya sayang lah, masa kita hanya ngejar, puasa kesehatan tapi nggak dapet, puasa sebagai ibadah gitu ya.
Jadi Meti biasanya makan terakhir itu hari Minggu misalnya ya, jam 6 sore gitu ya. Nah besoknya sahur itu cuma minum saja, Meti nggak makan sama sekali. Kemudian nanti pas buka maghrib, Meti cuma minum aja, minum air putih, air hangat ya, teh teh enggak, minumnya air putih, air hangat. Kalau pingin minum kopi ya minum kopi tapi sedikit saja. Nah besoknya itu tahan teh, nanti besoknya pagi ya biasalah setelah maghrib itu bisa minum kan, ya asal nggak makan. Jadi nggak terasa berat gitu. Iya, justru kalau nggak pakai puasa kering nanti suka suka jadi nggak jadi puasa LF-nya kalau nggak Tapi dibarengin. pernah nyobain? Pernah, tapi jadinya kayak kurang spirit aja gitu. Kayak kurang motivasi aja, tapi kalau diawali puasa kering malah lebih spiritnya, punya spirit gitu. Nah, selama melakukan puasa panjang yang 36 jam ya, Iya. bisa diceritain nggak sama teman-teman mungkin 24 jam pertama apa yang dirasain, setelah 24 jam itu gimana? Apakah jadi ngerasa buruk, apakah justru merasa lebih segar atau bagaimana gitu? Kalau yang 36 sampai 40 itu mungkin godaannya itu ketika pas buka, karena kan puasa kering dulu ya. Pas buka itu kan Meti harus masak, harus nyiapin untuk suami sama anak-anak. Nah mungkin agak ada sedikit godaannya yaitu sih lebih ke pingin aja, tapi lapar nggak sama sekali. Ya minum aja terus udah hilang laparnya. Ya itu biasanya di malamnya itu pertama ya, pas pertama itu agak kebangun-bangun tidurnya. Oh, tidurnya agak agak terganggu. kebangun-bangun, tapi setelah 2 kali LF itu nggak kerasa, malah tidurnya nyenyak. Ya, bahkan ketika mencoba lebih panjang ya, 64 jam kalau tidak salah, 64 jam itu nyenyak. Malam pertama nyenyak, malam kedua pun nyenyak. Jadi nggak kebangun-bangun gitu. Jadi kendalanya itu hanya pas saat Awal-awal pertama kali saja, ya, melakukannya awal-awal ya, saja, karena ya tubuhnya juga mungkin Iya, belum terbiasa, iya betul. terus ada ragu sama diri Iya, sendiri mungkin ya gitu. Kabita. Karena kan harus masak teh, kan buat keluarga nanti tetap harus masak gitu kan. Dan misalnya pernah nggak lagi di saat puasa panjang itu tiba-tiba kan udah biasanya diniatin gitu ya, pengen puasa panjang gitu. Nah di tengah itu tiba-tiba ada kendala, misalnya tiba-tiba haus sekali gitu loh, atau lapar sekali. Nah biasanya kalau udah kayak gitu Teh Meti supaya bisa diterusin lagi si puasanya itu nggak batal gitu, Iya. pakai triknya apa nih? Kalau nggak lagi kalau misalkan sudah hari kedua kan berarti kan nggak puasa kering ya. Ya minum aja, minum yang banyak. Biasanya kalau saya udah minum kopi itu udah Dicampur air, dicampur garam nggak? Nah itu belum pernah malah. Iya, cuma kan sebelumnya udah banyak minum kaldu. Kalau air pakai garam itu suka lupa. Jadi karena ya biasa aja, nggak merasa lemes gitu. Terus dicek tensi pun masih normal. Dan HB pun Meti HB itu pas diperiksa pas donor darah itu 16 HB-nya. Berarti kan memang kondisi tubuhnya memungkinkan. Tapi mungkin juga tidak semua orang kondisinya sama ya. Jadi kita dengarkan aja alarm tubuh. Biasanya kalau udah pusing banget, sudah kalau meriang, nah itu mungkin sudah alarm tubuh. Tapi kalau lapar ya itu mah alarm butuh makan. Tapi kan bisa ini diminum gitu, nggak usah jadi dibatalin kalau lapar. Nah Meti alhamdulillah nggak merasakan kelayangan, nggak merasakan demam gitu ya. Oke, fisiknya oke ya. Selama melakukan puasa panjang ini Teh Meti tetap mengukur gula darah, Iya, tensi, iya. awalnya pasti ya gitu. Tapi setelah itu masih melakukan nggak? Dan bagaimana hasilnya dari GD-nya sebelum melakukan puasa, pas saat melakukan puasa panjang, dan akhirnya selesai melakukan puasa panjang itu ada perubahan yang dominan nggak di? Ya banyak sekali teh perubahannya ya. Berarti kan termasuk ya karena mungkin udah daun tua ya, kata kos ya. Tubang lah istilahnya. Kata kos ini tubang. Jadinya ya mungkin agak perlu perjuangan ya, tidak seperti daun-daun muda lah dalam mendapatkan
GDP yang bagus gitu ya. Dan setelah LF itu memang terasa perubahannya luar biasa teh. Dan bukan hanya ke GD, tapi juga yang Meti rasa ke tensi. Ke tensi. Karena Meti kan masalahnya justru yang paling berat tuh tensi. Ya kalau dilihat kan efek tensi itu lebih kalau lebih berbahaya gitu ya. Kalau gula darah itu kan efeknya itu lama gitu ya. Kalau tensi kan cepet deh, bisa pecah pembuluh darah dan lain sebagainya. Makanya Meti tuh lebih ini ke tensi gitu ya. Dilihat tuh tensi dan Masya Allah gitu. Sekarang itu akhir bulan aja teh itu 120 akhir bulan loh. Biasanya kan akhir bulan tinggi ya. Nah ini akhir bulan aja Karena lain. akhir bulan tuh normal gitu. Kalau hari-hari biasa malah di bawah 120. Nah itu yang bikin Meti tuh semangat. Jadi ibaratnya tubuh kita itu ya kayak HP lah. HP itu kan kalau dipakai terus kan ada hangnya ya. Ya gitu juga tubuh kita butuh restart ya. Kita udah puluhan tahun ya, udah hampir setengah abad lah makan barbar, segala dimakan. Kadang makan gak berhenti ya. Mungkin berhentinya tuh pas tidur gitu ya, tidurnya kurang, mager. Jadi kan tubuh itu luar biasa gitu ya, udah banyak kekacauannya. Nah ibaratnya LF itu kita ngerestart biar tubuh tuh ada waktu istirahatnya, tidak makan terus gitu ya. Jadi di restart. Dan yang Meti rasa itu yang luar biasa itu di tensi. Justru tensinya itu kan tensi paling bandel ya. Ternyata alhamdulillah bisa normal sampai sekarang. Ini tensinya berapa teh? Sampai pernah 180 Tinggi. tinggi. Bahkan Meti pernah kena belvasi. Jadi mukanya mendadak merot. Nah, itu dari situ makan obat Meti nggak bisa karena tubuhnya sangat sensitif dengan obat ya. Maka minum obat itu bukan pilihan. Herbal juga kan juga ya sama aja lah ya, nggak turun juga. Akhirnya ya itu Meti alhamdulillah menemukan satu cara, ternyata dengan LF ini tensi itu ini bisa terkendali gitu. Mungkin karena pembuluh darahnya jadi bersih mungkin ya, mungkin jadi lancar gitu walau alam ya. Tapi yang jelas tensinya ya menuju normal gitu. Kalau sekarang Meti sudah LF-nya udah nggak sering seperti dulu, tapi tensi alhamdulillah masih stabil. Ya ini mungkin bisa jadi pelajaran juga buat teman-teman yang lain ya, yang punya hipertensi juga. Mungkin ada yang takut kalau misalnya, aduh nanti saya puasa panjang malah stres, malah tensinya makin tinggi gitu. Ternyata sudah dibuktikan sama Teh Meti bahwa itu semua justru nilai GD, tensi itu justru membaik setelah melakukan puasa panjang. Jadi yang masih ragu-ragu nggak perlu ragu-ragu lah ya, gitu. Dan mungkin ini Teh, biar kita enggak menjalaninya itu nyaman, jangan karena orang. Jadi kalau kita apa-apa karena orang, berharap disupport orang, walaupun orang terdekat ya, jangan harap, kita pasti kecewa. Ini ya buat teman-teman ya. Jadi kita ya udah, kita aware dengan diri kita sendiri, sayangi diri kita sendiri, lakukan yang terbaik. Maka kita nggak akan nanti gimana ya, kalau ini gimana, banyak alasan gitu, saya butuh dukungan. Ya kita jangan ngarep orang mendukung kita kalau diri kita sendiri tidak sayang sama diri kita sendiri. Jadi kalau Meti malah banyak godaan tuh dari keluarga ya, misalnya ketika pas LF, udahlah nggak usah LF, yuk kita makan di luar. Kadang pernah Meti itu nganter keluarga makan di luar tapi nanti nggak makan. Ya udah, ini kan pilihan saya gitu, ini untuk kepentingan saya. Jadi kita jangan ngandelin support dari luar. Walaupun kita butuh itu, tapi jangan ngandelin. Kenapa? Karena kita akan banyak kecewa. Karena orang mungkin nggak punya kepentingan seperti kita gitu. Kalau Meti sih lihat itu merasakan sendiri. Jadi dibuat enjoy aja, misalkan kayak misalnya kayak kita lagi kayak tadi LF atau lagi menerapkan ZK, kita nggak bisa makan seperti orang luar, itu jangan dianggap sebagai sebuah penderitaan. Kenapa? Karena ya kita sedang berikhtiar untuk sehat gitu. Ya udahlah, kita udah kenyang kok, makan ini itu udah kenyang ya kan, ngemil wae udah kenyang, ya udahlah sekarang kita justru memberikan reward pada diri kita, tanda sayang pada tubuh kita itu dengan melakukan apa yang bisa kita lakukan dengan jalan yang terbaik ya, salah satunya ZK dan LM gitu. Iya, Teh Meti kan di grup udah lebih dari setahun ya, Iya, kalau nggak salah. 1 tahun setengah. Jadi tandanya sudah pernah juga bertemu dengan Ramadan yang sebelumnya. Ya. Nah, pernah nggak di saat Ramadan yang sebelumnya itu, selain menjalankan ibadah puasa wajib ya Ramadan, juga melakukan puasa panjang? Dan kalau misalnya memang pernah, apakah lebih berat ataukah sama aja atau lebih ringan justru? Iya. Kalau selama Ramadan Meti paling puasanya berarti 24 sampai 26 jam lah Teh. Jadi nggak yang panjang sekali, karena kan
besoknya kita harus puasa kering ya. Dan ya itu kalau di Ramadan itu justru kita kan lebih sibuk ibu-ibu ya, bangunnya lebih awal gitu ya, lebih riweuh gitu kan. Dan juga kita harus banyak ngikutin kegiatan juga. Jadi paling LF itu di hari pertama ya bisa lebih panjang, itu 26 sampai 27 jam. Hari-hari berikutnya paling 24 jam. Jadi Meti nggak makan sahur. Ya, oke. Sekarang yang ini Teh, selain manfaat yang kesehatan ya tadi kan, kendalanya juga sudah ini. Kita bicara dari sisi mental atau psikologi lah gitu ya. Apakah selama melakukan puasa panjang ini lebih emosi, lebih gampang marah, apa ada efeknya nggak ke emosinya sendiri gitu? Nah iya, kalau dari cerita teman-teman kan katanya suka jadi pingin makan orang ya. Senggol bacok. Nah mungkin kalau Meti karena udah baca-baca gitu, jadi kita udah nyiapin diri. Jadi Meti sebelum puasa itu suka merilis emosi. Caranya gimana? Nah, biar teman-teman yang lain juga tahu gitu, dikasih triknya nih. Ya karena kan gini ya, misalnya kita ya, kita kan kayak saya punya suami, punya anak. Misalkan kita melakukan LF, tapi bikin uring-uringan sehingga monster berdaster gitu ya. Ya buat apa kan nakutin orang gitu ya, malah jadi nggak nyaman kan. Makanya kita ya menyadari bahwa oh ya kalau kelaparan pasti kita emosi. Ya maka kita harus menyiapkan bagaimana supaya caranya kita nggak emosi. Caranya ya merilis emosi Teh. Jadi misalnya kalau emosi negatif itu kan muncul kalau kita itu masih ada rasa marah ya sama orang atau kecewa atau sedih. Nah, Meti biasanya gini, merilisnya itu memaafkan orang. Apapun kesalahan orang Meti maafkan. Ya, jadi orangnya nggak minta maaf atau nggak merasa bersalah pun Meti maafkan gitu. Itu alhamdulillah dengan begitu kayak lebih santuy gitu. Bahkan anak-anak ngerasa si Umi sekarang ini ya sabar kata gitu. Oh, justru jadi lebih sabar ya Lebih malah ya. sabar ya mungkin ya udah tua juga kali ya Teh. Masa emosian wae gitu ya. Jadi kayaknya lebih sabar. Jadi enggak, bahkan pernah Teh di LF yang paling panjang tuh 72 jam, Meti itu harus nemenin anak yang operasi di rumah sakit 3 hari. Alhamdulillah enggak ini ya biasa aja, malah dengan adanya kegiatan itu kita teralihkan untuk tidak makan gitu ya, untuk tidak mikirin makanan lah karena ada yang dipikirin hal lain. Betul. Oke. Ada pertanyaan lagi nih, aku berhubung aku kan nggak pernah puasa panjang ya. Sebelum sebelum melakukan puasa panjang, berat badannya Teh Meti berapa, dan setelah melakukan misalnya 36 jam apa berapa 48 jam gitu ya, ada perubahan nggak dari berat badan sendiri? Pernah ngukur nggak? Pernah ngukur iseng ya. Itu ya bisa kalau 40 jam ya paling turun 1,5 kilo lah ya. Tapi itu kan air ya Teh. Ya kalau 3 hari ya bisa lebih banyak lagi. Malah enggak sih. Enggak kalau 3 hari karena kita minum kan. Minum. Jadi biasanya justru efeknya itu setelah beberapa saat karena tidak langsung kontan saat itu. Ya, cuma karena sekarang ini latihan beban jadi berat badan itu enggak turun Teh. Tapi ukuran-ukuran turun. Ukuran lingkar-lingkar semuanya turun, tapi berat badannya tetap. Iya tetap. Gitu. Terus pernah nggak habis puasa panjang, misalnya berat badannya turun, tapi berapa hari kemudian malah naik lagi ke normal gitu, pernah nggak? Pernah, tapi kan itu wajar karena kita minum dan makan kan. Iya. Jadi balik lagi ke awal gitu. Soalnya kan banyak juga yang pasti, wah seneng berat badan turun, Iya. tapi nanti beberapa hari kemudian lagi Iya. balik lagi ke normal. Iya. Jadi sebenarnya itu nggak perlu, bukan sesuatu yang harus dikhawatirkan juga bahwa berat badan saya naik lagi, puasa panjangnya nggak efektif atau gimana. Karena sebenarnya pada saat itu kita kehilangan 1 atau 2 kilogram itu sebenarnya hanya air, kelebihan air yang dibuang dari tubuh kita sendiri gitu ya. Sebelum kita lanjut, saya ingin mengundang teman-teman yang ingin tahu bagaimana sih kita itu bisa hidup sehat hanya dengan gizi, nutrisi, dan kita bisa mengatasi penyakit-penyakit yang ada. Silahkan kalian bergabung dengan Facebook group kami, Stop Diabesitas. Link terhadap Facebook group tersebut nanti ada di bagian bawah deskripsi dari video ini. Nah, Teh Meti, balik lagi mengenai puasa panjang. Biasanya dalam sebulan itu Teh Meti melakukan puasa panjang berapa kali? Kalau yang 36 ya sama 38 itu pernah itu setiap minggu.
setiap minggu. Jadi tapi kan karena ada halangan ya, ada datang bulan kan nggak boleh puasa. Jadi jatuhnya 3 kali lah sebulan. Itu tapi itu hanya 1 bulan itu aja awal-awal. Nah setelah itu kan nyoba yang lebih panjang 64 kemudian 72 itu agak jaraknya agak lama. Ya sekitar 2 bulanan lah. Ya teman-teman untuk LF ini memang setiap orang itu kondisinya beda ya. Jadi jangan terlalu digas gitu ya. Karena kita maintenance tubuh ini kan memang butuh proses. Kita nggak ada yang instan. Misalkan LF 1 kali langsung sembuh semua penyakit nggak. Tapi butuh waktu. Jadi ibarat kita itu kalau lari itu kayak lari maraton. Kita perlu narik napas, perlu atur ritme gitu ya. Begitu juga dengan LF. Dan jangan terlalu misalnya LF-nya sering hasilnya akan lebih baik nggak gitu ya. Karena setiap tubuh beda-beda. Maka dan perhatikan ya di video Teteh yang sudah pernah terbit ya, perhatikan yang Teteh sampaikan di sana ada hal-hal penting yang harus diperhatikan ketika menjalankan LF supaya tidak ada efek negatif. Dan ingat setiap kondisi itu, setiap orang tubuhnya itu beda-beda, jadi tidak bisa disamakan. Iya betul yang disebutkan sama Teh Meti tadi itu ya, untuk melakukan puasa panjang itu kita bukan mengejar pujian. Kita bukan mengejar rekor siapa yang bisa paling lama. Jadi tetap perhatikan alarm tubuh. Perhatikan juga asupan nutrisi kita saat sudah selesai berbuka puasa itu harus terpenuhi. Dan perhatikan juga kalau misalnya kalian di tengah-tengah rencana pengen 72 jam tapi pas di 48 jam tiba-tiba udah ngerasa nggak sanggup, jangan diterusin, buka puasa. Jadi jangan sampai ada hal-hal yang justru berdampak buruk pada kesehatan kalian sendiri. Teh Meti kan sering puasa berjangka, puasa panjang juga rutin. Yang Teh Meti rasakan mana yang lebih membawa dampak yang lebih untuk Teh Meti sendiri? Apakah puasa berjangka atau IF itu, ataukah long fasting puasa panjang? Yang paling terasa sih ya tentunya long fasting ya Teh ya, yang 72 jam gitu ya. Tetapi ya itu, kita harus mengatur ritme karena mungkin jangan sampai tubuh kita itu sendiri stres gitu ya. Kalau dilihat dari capaian GD dan tensi itu, dan Meti pernah ada ini Teh, ada masalah di payudara ya, kayak benjolan gitu. Ternyata setelah LF 72 jam itu hilang. Sama sekali hilang. Jadi kalau pas 36 si benjolannya itu kan rasanya keras, itu jadi lembek. Tapi kemudian mengeras lagi. Nah setelah 72 jam itu sama sekali hilang, sama sekali. Tapi Meti memang belum periksa, cuma kok ada benjolan gitu ya. Tapi Meti memang belum periksa, belum cek gitu ya. Tapi setelah puasa 72 jam itu hilang, betul-betul hilang. Alhamdulillah gitu ya. Jadinya ya itulah ada beberapa hal positifnya dari LF ini. Ini Teh Meti punya saran nggak buat teman-teman, maksudnya rekomendasi apakah sebaiknya teman-teman hanya melakukan misalnya yang IF aja, ataukah pakai LF juga, ataukah tidak IF tapi LF gitu sesekali, atau digabung dua-duanya gitu? Menurut Teh Meti sendiri? Kalau menurut saya ya Teh ya, pengalaman saya sendiri, IF itu memang punya dampak baik ya. Jadi kita melatih kita puasa untuk ancang-ancang puasa lebih panjang. Jadi kalau menurut Meti sih digabung aja. Jadi kita IF juga, nah sesekali. Jadi LF itu sesekali aja, jangan dipaksa harus 1 bulan sekali ya, semampunya kita lah gitu. Tapi yang paling inti malah, kalau bukan inti sih yang Meti rasa ya, IF itu sangat menunjang Teh, karena kan itu harian. Kan tubuh ini ya berproses kan. Kalau hanya sekali-sekali tapi yang lainnya nggak diperhatikan ya nggak ini juga, nggak ada efeknya juga gitu. Ya terutama mungkin untuk orang yang masih punya kelebihan berat badan itu ya, LF itu sangat berguna sekali karena benar-benar kita tuh benar-benar asupan kalori yang masuk itu benar-benar dibatasi gitu loh. Jadi nggak ada cemil-cemil, nggak ada apa gitu. Jadi bermanfaat lah gitu ya. Di IF juga kan Teh, di IF itu juga untuk menurunkan berat badan tuh luar biasa ya. Buat Iya, yang jadi sekarang malah kita diusahakan tuh kalau saya tidak halangan tuh makan tuh 2 kali aja. Jadi jam 10 sama jam 3 sampai jam 4 misalkannya kita proses makannya gitu. Jadi jam 4 udah stop gitu. Itu ternyata juga mengurangi keinginan untuk ngemil.
ya mengurangi keinginan untuk ngemil, dan justru jadi kita secara tidak langsung sudah mengurangi asupan kalori. Karena kan yang bikin tubuh itu cepat naik ya berat badan itu kan surplus kalori, apalagi kalau kitanya mageran gitu kan. Apalagi di usia-usia saya ya mau 50 tahun itu kan metabolismenya melambat. Jadi cepet banget itu yang namanya lemak gitu. Kalaupun kita sudah ZK itu tetap lemak itu tetap gitu ya, harus diperhatikan. Nah, dengan IF ini kita mengatur ritme makan ini, kita jadi mengurangi asupan secara Sekalian otomatis. melatih untuk melakukan puasa panjang. Iya, dan ini juga ternyata sudah jadi tren loh di kalangan artis Teh. Jadi kita jangan kita ngerasa dipaksa ya karena kita punya sakit kita dipaksa IF, enggak. Sekarang itu coba lihat aja artis-artis kayak Dian Sastro, Wulan Guritno, siapa Yuni Shara ya, Sophia Latjuba yang pada tua tapi udah masih muda-muda, kelihatan muda gitu ya, kayak Teteh, kayak ABG gitu ya. Itu rata-rata IF Teh. Karena memang tubuh itu dipaksa untuk istirahat gitu ya, dikondisikan untuk istirahat. Bukan jadi tren, sebenarnya itu sudah normalnya manusia Nah, ya itu seperti memang itu harusnya gitu loh. begitu. Bukan makan yang 3 kali, 6 kali atau berapa kali gitu. Iya, Jadi iya. memang sebenarnya makan ya cukup 2 kali lah paling banyak gitu ya. Orang-orang zaman dulu pun, kakek saya pun, nenek saya pun nggak pernah makan 3 kali sehari gitu loh. Jadi selalu makan paginya juga siang, makan nanti udah lapar lagi baru makan gitu loh, nggak pernah ada Kebanyakan kewajiban. kita kan makan 3 kali, Iya. terus diseling-seling makan itu ngemil. Jadi nonstop. Stopnya itu baru pas tidur gitu kan. Nanti baru bangun udah makan lagi ya. Nah, untuk teman-teman yang lain yang belum pernah melakukan puasa panjang, terus pengen coba melakukan puasa panjang, Teh Meti punya saran nggak buat mereka ini? Ya, latihan dulu saja di IF ya. Kemudian makannya perhatikan ya asupan nutrisinya, terutama proteinnya, karena tubuh juga kan butuh nutrisi ya. Insya Allah kalau sebenarnya kalau kita sudah tidak karbomania itu untuk lapar itu bisa ditahannya lama gitu. Jadi yang intinya justru kita menyiapkan tubuh itu dengan menu ZK dulu kalau saya ya. Karena kalau sudah ZK kita sudah nggak karbomania itu terasa ringan, puasa itu ringan saja gitu. Jangan lupa minum juga. Iya. Ya, minum saat melakukan puasa panjang. Iya. Minum itu sangat penting. Jangan sampai kita saat melakukan puasa panjang itu badan kita dehidrasi. Nah, itu dehidrasi itu kalau udah dehidrasi itu bisa pingsan, bisa segala macam. Jadi kita menghindari hal-hal negatif lah gitu ya. Nah, teman-teman, jika kalian suka dengan video ini, tolong tekan tombol like supaya ini YouTube juga bisa menyebarkan video ini ke lebih banyak lagi orang. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa kalau kalian misalnya merasa video ini bermanfaat, tolong di-share kemana-mana, ke keluarga, ke teman, atau ke siapapun yang kira-kira butuh video ini. Terima kasih. Oh ya, jika kalian suka dengan video yang ini, silahkan nonton video yang satu ini.